Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, kalau hari Jumat kayaknya nggak enak ya kalau kita tidak membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara atau percintaan. Iya. Kenapa? Karena besok udah malam minggu lagi. Kayaknya kalau hari Jumat nih, bagi kamu semua yang sudah menikah atau mau menikah gitu ya, masa penjajakan percintaan pun perlu loh dilapisi dengan ilmu-ilmu cinta yang berkualitas. Nah bagaimanapun keadaan kamu saat ini teman-teman, ayo kita semangat yuk. Jangan putus semangat bagi kamu semua yang masih penuh tanda tanya soal percintaan. Kenapa? Karena saya Aryan Surya akan ada di telinga kamu kali ini untuk mengajak kamu berdiskusi mengenai sebuah topik, bagaimana sih cara yang benar untuk mendapatkan hati si dia. Cie, udah penasaran ya? Itu dia nikmatnya kasih dan sayang. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal kasih dan sayang, kayaknya banyak orang yang keliru ya. Berapa banyak coba di antara kamu, sahabat Pagar Kehidupan, yang selama ini berpikir bahwa untuk mendapatkan hati lawan jenis mas bro, saya hanya membutuhkan kasih dan sayang. Emang bener ya, kalau di zaman modern ini, sebuah percintaan itu bisa awet hanya berlandaskan kasih dan sayang? Yakin kamu? Jawabannya tidak. Perselingkuhan di zaman modern saat ini itu terjadi karena banyak orang yang keliru sejak mereka memulai sebuah hubungan percintaan. Wah, nah kali ini saya akan menjelaskan dari hal yang paling dasar banget supaya kamu semua sahabat Pagar Kehidupan bisa mengerti bagaimana sih pondasi cinta yang benar supaya nanti ketika diri kamu sudah jadian gitu ya, dengan izin yang maha kuasa hubunganmu bisa awet, wet sampai mati. Amin, amin. Jadi saya selalu bilang begini, kalau ada orang bertanya kepada saya, Mas bro, kenapa sih kok saya susah banget ya mendapatkan jodoh? Kenapa kok saya selalu gagal terus gitu loh? Kalau ingin mendapatkan seorang kekasih, kok susahnya bukan main? Ada apa ya? Jawaban saya untuk itu semua adalah sederhana. Dirimu menjadi susah mendapatkan jodoh karena kamu salah di dalam melakukan penjualan. Loh, kok jadi penjualan mas bro? Kan saya nggak menjual beli barang. Sabar dulu. Penjualan yang saya maksud di sini bukan jual beli barang teman-teman. Penjualan yang saya maksud di sini justru adalah penjualan dirimu sendiri. Bener, apa yang kamu jual itu yang akan dibeli orang. Nah selama ini diri kamu jadi susah mendapatkan jodoh atau mohon maaf gagal terus karena tidak paham apa sih yang seharusnya saya jual supaya saya nih bisa mendapatkan pembeli, yaitu jodoh saya. Nah sekarang saya akan membagi menjadi dua bagian. Saya akan menjelaskan dulu satu persatu berdasarkan gender atau kelamin apa sih yang harus dijual seandainya kamu laki-laki dan seandainya juga kamu perempuan. Percaya atau enggak, laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah sama. Karena laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah sama, otomatis jika kamu ingin mendapatkan hati lawan jenis, dirimu harus menjual hal yang berbeda. Pertama, laki-laki. Laki-laki itu tidak perlu cantik. Loh mas bro, emang ada laki-laki cantik? Ada. Laki-laki cantik tuh yang mukanya kemayu, lenggak-lenggok, wanginya parlente banget, jalannya juga aduh gila cuy, kiri kanan, tapi laki dan dia normal. Tapi centilnya sama kayak perempuan, rajin ke salon, rajin mani-pedi, bahkan sibuk bener kayaknya ngurusin badan supaya enak buat dipandang. Aduh, itulah golongan lelaki cantik. Nah lelaki itu gak perlu cantik. Kenapa? Karena yang harus dijual laki-laki itu bukan fisiknya, tapi dalamnya atau yang biasa disebut dengan inner beauty. Nomor satu, wahai para laki-laki sahabat Pagar Kehidupan, yang harus kamu jual seandainya kamu ingin mendapatkan hati lawan jenis, juallah dalam dirimu dulu. Inner beauty-mu bukan fisikmu. Itu dia. Nah selama ini kan keliru ya, banyak cowok minder, aduh mas bro, kenapa? Gua mah gak ganteng, badan gua mungkin gak sebagus elu, kulit gua gak sehalus dia, gua gak seganteng dia, jadi gua gak bisa dapet jodoh. Tiba-tiba ada cecak lewat, pret,
Kenapa? Cecak itu ketawain kamu karena kamu kok mellow banget sih jadi cowok. Kenapa? Wahai para lelaki, dirimu itu tidak perlu mellow lagi kalau memang fisikmu mohon maaf tidak sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan fisikmu itu bukan yang dilihat pertama kali oleh para wanita. Para wanita itu akan melihat seorang lelaki pertama-tama dari dalamnya dulu, atau yang biasa disebut dengan karakter. Nah, sekarang gini. Coba deh, kamu sahabat pagar kehidupan yang laki, mulai saat ini perluas wawasan kamu. Isi kepalanya tuh dibenerin dulu. Mulai saat ini yang biasa pelanga-pelongo, baca buku dong. Dapetin ilmu sebanyak mungkin supaya wawasan kamu luas. Ketika wawasan kamu luas, perempuan itu demen sama kamu. Itu dulu. Yang kedua, mulai saat ini cintai dirimu sendiri, wahai para laki-laki sahabat pagar kehidupan. Nah, kalau saya bilang cintai diri sendiri, mungkin banyak di antara kamu bingung. Cintai diri sendiri itu maksudnya gimana? Cintai diri sendiri itu jujur dengan dirimu sendiri. Mulai dari apa yang kamu suka, lakukan. Misalnya kamu suka nih dengan komputer gitu ya, suka banget. Jangan hanya karena ngelihat teman kamu anak basket, terus kamu minder, aduh aku bukan anak basket, aku sukanya dengan komputer. Tapi aku takut kalau aku suka komputer, cewek gak suka. Kan cewek sukanya anak basket, aku sok-sok main basket Padahal jiwanya jiwa komputer, bukan jiwa anak basket. Itu namanya gak mencintai diri. Jadi kalau mencintai dirimu sendiri, tanya, saya tuh nyamannya apa sih? Sukanya apa sih? Nah itu, fokus di hal yang betul-betul dirimu sendiri. Misalnya saya nih, saya sukanya ngomong, sukanya dengan hal kreatif dan memberikan inspirasi kepada semua orang. Saya ngelihat teman saya mungkin ada yang pekerja kantoran sukses. Kalau saya tidak mencintai diri sendiri, saya akan berhenti jadi YouTuber, kemudian saya jadi orang kantoran. Itu kalau saya tidak mencintai diri saya sendiri. Nah, bagaimana dengan kamu? Pernah nggak mengalami kegundahan iman mengenai pilihan karir yang sudah kamu pilih? Kalau iya, itu berarti menunjukkan seberapa tidak mencintai kamu dengan dirimu sendiri. Itu bahaya loh. Kalau saya mencintai diri sendiri, nggak peduli orang mau jadi apa, yang penting diri saya jujur. Ini loh saya yang sebenarnya, this is me. Inilah gue, inilah Aryan Surya. Nah, kamu juga harus bisa seperti itu. Menjadi dirimu sendiri yang terbaik. Coba deh para wanita, bener gak sih kalau laki-laki yang fokus kepada hal yang dia suka tuh kelihatannya seksi ya? Bener gak? Iya kan? Kalau laki-laki fokus kepada hal yang dia suka gitu ya, itu rasanya di mata perempuan tuh kayaknya seksi tuh laki-laki dibandingkan laki-laki yang ikut-ikutan gitu. Kayaknya kalau laki-laki ikut-ikutan tuh biasa banget ya. Betul gak? Nah, dicoba ya teman-teman. Nah itu buat para laki-laki. Bagaimana untuk para wanita? Nah sekarang gini. Tadi saya bilang kalau laki-laki yang dilihat perempuan yang pertama kali adalah dalamnya. Kalau perempuan kebalik. Perempuan itu yang dilihat pertama kali oleh laki-laki adalah luarnya, baru dalamnya. Ini fakta loh. Saya bicara apa adanya, tidak dibuat-buat. Kalau kamu gak percaya, coba besok malam minggu ke mall deh. Malam minggu ke mall kamu liatin. Berapa banyak sih pasangan yang cewek cowoknya sama-sama ganteng dan ceweknya cantik berapa banyak? Pasti yang paling banyak ceweknya cantik, cowoknya standar banget. Lihat aja, bener gak? Coba. Kalau memang bener, berarti ucapan saya betul. Bahwa laki-laki yang dilihat dalamnya, perempuan yang dilihat pertama kali luarnya. Iya kan? Nah sekarang gini. Kalau perempuan, apa sih yang harus dilakukan supaya dia bisa mendapatkan hati lawan jenis? Wahai para perempuan, rajin-rajinlah dirimu untuk menjaga tampilan luarmu, karena itu yang pertama kali akan dilihat oleh laki-laki. Caranya bagaimana? Pertama, rajin-rajinlah membersihkan dirimu setelah kamu beraktivitas. Standar ya. Yang kedua, rajin-rajinlah berolahraga, karena olahraga itu pun akan membuat auramu sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan lebih terpancar positif. Ya, jadi kalau misalnya kamu sekarang malas olahraga, ayo dong mulai olahraga, karena olahraga itu penting loh wahai para wanita untuk membuat dirimu terlihat lebih baik dibandingkan kalau kamu malas berolahraga. Itu fakta. Nah, kalau
Seandainya dirimu ada duit lebih lagi, wahai para wanita, jangan sungkan-sungkan untuk mempercantik diri sendiri. Contoh nih, mani-pedi, ke salon, atau mungkin sekedar luluran. Itu semua akan memperbaiki tampilan luarmu, dan itu loh yang harus kamu jual kepada lawan jenis di luar sana sebelum kamu menjual dalam dirimu. Nah, sampai sini pasti ada banyak yang mulai protes. Mas bro, kok kejem banget sih? Kesannya kayak perempuan tuh barang, kenapa dijual luarnya dulu? Enggak, ini bukan masalah barang atau bukan barang. Saya berbicara fakta bahwa dalam dunia nyata, perempuan itu lebih terbeli oleh fisiknya dulu, tampilan luarnya dulu, baru dalamnya. Dan perlu digarisbawahi, bukan berarti kamu cantik itu harus seperti foto model loh. Enggak. Cantik itu relatif bagi tiap-tiap laki-laki. Yang penting rajin-rajinlah merawat diri supaya dirimu tampil dengan tampilan yang terbaik versi kamu, bukan versi orang lain. Jelas kan? Nah, rahasianya tuh begini, ini fakta ya. Cowok mau seganteng apapun, tapi kalau dia planga-plongo, gak akan laku tuh cowok. Cowok Korea yang ganteng-ganteng, yang diidolakan para perempuan, kalau cowok Korea itu bukan bintang film atau boyband, gak laku juga tuh cowok, walaupun dia ganteng. Beda sama perempuan. Perempuan itu, kalau planga-plongo tapi cantik masih laku. Nah itu fakta loh. Itu fakta, iya kan? Jadi wahai para laki-laki, kamu gak usah sibuk mempercantik diri, sibuk wawasan diri kamu diperluas dan ikuti passion kamu. Sementara perempuan, sambil kamu memperluas wawasan diri, perbaiki akhlak, tapi jangan lupakan penampilan fisik kamu, karena kalau perempuan yang harus dijual pertama kali adalah tampilan luarnya yang harus menjual. Itu fakta. Nah sekarang, kalau begitu mas bro, kita udah tahu nih apa yang harus kita jual. Terus gimana dong cara mendapatkan hati si dia? Nah gini, kalau kamu udah tahu apa yang harus kamu jual, baik diri kamu laki-laki atau perempuan, sekarang tinggal lihat respon. Respon dari siapa? Respon dari lawan jenis yang kamu sedang dekati tadi. Setelah kamu dekati lawan jenis, menggunakan apa yang kamu jual dengan cara yang betul seperti yang saya katakan tadi, lihat. Kalau respon dia suka atau tertarik dengan kamu, ambil. Kalau dia setengah-setengah gitu ya, aku mau sama kamu, tapi kamu rayu aku lagi dong, tinggalin. Buang-buang waktu sama orang-orang yang memang pengen mengetes kita tuh buang-buang waktu. Apalagi kalau kamu udah deketin seseorang, sementara dia udah dideketin sok jual mahal, alias lampu merah, itu buang. Jadi intinya, kalau kamu sudah menjual sesuatu yang harus kamu jual dengan cara yang betul seperti yang saya katakan tadi, akan lebih banyak tuh lawan jenis yang tertarik sama kamu. Nah tugas kamu, kalau yang kamu jual itu udah bener, tinggal merespon. Mana kira-kira yang akhlaknya sesuai dengan pilihan kamu, mana yang enggak. Mana yang sesuai dengan tipe kamu, mana yang enggak. Kalau yang sesuai ambil, yang enggak sesuai tolak baik-baik. Gampang kan? Iya. Jadi intinya enggak usah ngejar. Perhatikan aja apa yang kamu jual. Itu intinya. Gimana? Masuk akal kan? Jadi mulai saat ini, sahabat pagar kehidupan jangan kebalik ya. Yang laki-laki harus menjadi laki-laki yang berwawasan luas, gak usah ganteng-ganteng amat, apalagi sampai cantik. Cintai dirimu sendiri 100%, 100%. Sementara perempuan, ayo, jangan lupakan penampilan luarmu, karena bagaimanapun yang paling menjual adalah penampilan luarmu baru dalamnya. Itulah fakta mengenai pria dan wanita. Ingat, apa yang kamu jual, itu yang akan dibeli. Kalau kamu menjual dengan apa yang tepat harus kamu jual, pembeliannya pun akan jauh lebih banyak. Itu fakta dan itu kenyataan. Praktekkan ini semua teman-teman dan laporkan kepada saya hasilnya di bagian komentar. Apakah benar yang saya katakan ini terbukti merubah hidup percintaan kamu? Oke? Nah, sekarang kalau kamu suka dengan video ini, terbantu banget wawasannya jadi luas, silakan klik jempol ke atasnya bagi saya dan sebarkan juga ya video ini ke sebanyak mungkin orang di luar sana. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap saling mencintai, tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.